Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Dini Wahyuni akan memaparkan materi mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa pada rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Dalam artian ini, etika sama maknanya dengan moral. Etika dalam arti yang luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Burton 1997 4-6. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenal segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya itu kerap kali disebut moralitas atau etika. Sastra Prateja 2002-81. Etika selalu terkait dengan masalah nilai, sehingga perbincangan tentang etika pada umumnya membicarakan tentang masalah nilai baik atau buruk. Selanjutnya, yang kedua adalah etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta serta ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan atau mitsein, dan cinta tanah air. Sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain dan kesediaan membantu kesulitan orang lain. Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebab berisikan tuntunan nilai-nilai moral yang hidup. Namun diperlukan kajian kritis rasional terhadap nilai-nilai moral yang hidup tersebut agar tidak terjebak ke dalam pandangan yang bersifat mitos. Kemudian yang terakhir yaitu Pancasila sebagai solusi dari problem bangsa. Di antaranya adalah 1. Pancasila sebagai solusi dari problem korupsi. Kita harus membangun kesadaran moral anti korupsi berdasarkan Pancasila, membangun mentalitas melalui penguatan eksternal dan internal tersebut dalam diri masyarakat. Nilai-nilai Pancasila apabila betul-betul dipahami, dihayati, dan diamalkan tentu mampu menurunkan angka korupsi. Penanaman satu sila saja, yaitu sila pertama, apabila bangsa Indonesia menyadari jati dirinya sebagai makhluk Tuhan, tentu tidak akan mudah menjatuhkan martabat dirinya ke dalam kehinaan dengan melakukan korupsi. Perbuatan korupsi terjadi karena hilangnya kontrol diri dan ketidakmampuan untuk menahan diri melakukan kejahatan. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai solusi dari problem kerusakan lingkungan. Adanya berbagai kegiatan yang mengarah pada kerusakan lingkungan hidup hanya akan merugikan masyarakat luas. Contohnya praktek ilegal logging yang jelas-jelas merugikan kelestarian hutan yang bisa menimbulkan bahaya banjir dan tanah longsor, serta kasus pencemaran oleh berbagai perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Sehingga solusi dari masalah ini adalah penjabaran, pengamalan nilai Pancasila dalam aspek pembangunan berwawasan lingkungan tidak bisa dipisahkan, sebab Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia sebagai pribadi, dalam rangka mencapai kemajuan lahir dan kemajuan batin. Dikutip dari Kusnadi Harja Sumantri tahun 2575. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai solusi dari problem dekadensi moral. Makin kesini makin banyak masyarakat yang tidak memiliki jiwa Pancasila. Pancasila hanya sebatas ujaran di bibir saja, tapi tidak diwujudkan, diamalkan, dan diaplikasikan dalam kehidupan, sehingga di mana-mana marak terjadi perkelahian antar pelajar, penggunaan obat-obatan terlarang, narkoba, dan pergaulan bebas.
Solusinya terdapat pada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Kita dituntun untuk saling bersatu membangun negeri Indonesia dengan cara menunjukkan rasa persatuan itu dengan sifat saling toleran, kompak, gotong royong, walaupun di negara kita ini banyak sekali perbedaan, dari mulai perbedaan agama, ras, suku, adat, dan latar belakang. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.